Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalika. Saya akan menjelaskan beberapa metode mengenai KB sehingga ibu lebih mudah dalam memilih KB apa yang akan dipakai. Yang perlu diketahui pertama yaitu apakah ibu berencana untuk menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, ataukah tidak hamil lagi. Karena dari situ kita akan memberikan beberapa opsi yang telah ada, seperti misalkan untuk menunda kehamilan ibu bisa menggunakan pil, IUD, implan, dan suntik. Sedangkan untuk menjarangkan kehamilan ibu bisa memilih di antara metode IUD, suntikan, mini pil, atau implan. Sedangkan untuk tidak hamil lagi, ibu bisa memilih di antara steril, IUD, implan, suntik, atau pil. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang AKDR, yaitu alat yang dipasang di dalam rahim atau yang sering juga disebut IUD. Ini alatnya berbentuk seperti T ini dan sangat efektif dan aman. Selain itu dia juga bekerja 10 tahun dan juga tergantung dari jenisnya, tetapi dia juga dapat menambah perdarahan atau kram pada saat haid dan tidak melindungi dari HIV, AIDS, atau IMS. Lalu yang kedua ada pil, yaitu diminumnya 1 hari 1 pil. Jadi nanti di pilnya di sini ada tulisan harinya. Nanti ibu minum sesuai dengan hari yang tertera di sini. Dia lebih efektif dan mudah untuk berhenti, terus aman untuk hampir semua ibu, membantu mengurangi perdarahan dan kram saat haid. Perempuan yang mengalami efek sampingnya mungkin awal-awalnya masih lebih ringan ya Bu, tidak berbahaya, terus tidak memberi perlindungan HIV, AIDS, dan IMS, infeksi menular seksual. Lalu di sini juga ada kontrasepsi suntik progestin, yaitu suntik diberikan setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan akan disuntikkan suntik progestin ini dan sangat efektif, mudah untuk berhenti, namun perlu waktu ya untuk hamil lagi. Jadi tidak sewaktu-waktu setelah berhenti bisa langsung hamil seperti itu. Lalu aman bagi hampir semua perempuan, merubah haid bulanan biasanya mungkin waktunya atau bagaimana, tidak melindungi terhadap HIV atau IMS. Lalu ada juga kontrasepsi suntik kombinasi, yaitu yang pertama satu kali suntikan 1 bulan, jadi setiap 1 bulan sekali suntik. Sangat efektif dan mudah untuk berhenti, aman untuk hampir semua ibu. Beberapa pemakai mengalami efek samping dan tidak berbahaya dan segera hilang. Terus tidak melindungi terhadap HIV dan AIDS. Lalu ada juga di sini implan atau yang sering disebut AKBK juga, alat kontrasepsi di bawah kulit, yaitu 1-2 batang kecil yang diletakkan di bawah kulit atau lengan atas. Jadi di lengan sebelah sini ya ibu, di lengan dalam. Terus mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja, terus aman bagi hampir semua perempuan, biasanya mempengaruhi haid dan tidak melindungi terhadap HIV, AIDS, dan IMS. Setelah itu jika untuk sterilnya ada beberapa, yaitu vasektomi. Ini perlu pembedahan, tidak mudah dikembalikan seperti semula bagi pria yang tidak menghendaki anak lagi. Jadi sudah pengen punya anak lagi, bisa menggunakan ini, vasektomi ini sangat efektif dan aman bagi hampir semua pria, tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksual dan tidak melindungi dari HIV dan IMS. Setelah itu ada tubektomi. Tubektomi ini salah satu metode steril juga, merupakan tindak operasi rahimnya itu tidak diangkat, jadi ibu masih bisa mendapat haid. Metode yang tidak mudah dikembalikan ke semula, hanya untuk ibu yang tidak menginginkan anak lagi ya Bu, sangat efektif, aman bagi hampir semua ibu dan tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak melindungi terhadap HIV atau IMS.
Lalu ada juga kondom ya ibu. Kondom ini mencegah kehamilan dan IMS termasuk HIV, sangat efektif bila digunakan setiap kali berhubungan, kondom atau bersama dengan metode KB lainnya. Jadi kondom ini dilakukan bersama metode seperti implan, tetap bisa menggunakan kondom. Lalu mudah didapat digunakan dan perlu bicara dengan pasangan, jadi harus didiskusikan juga. Dan yang terlahir, para ibu sudah memilih alat kontrasepsi AKDR ya atau yang sering disebut IUD, maka saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai IUD ini ya. Dia alat kecil yang dipasang di dalam rahim, jadi seperti ini bentuknya ya ibu. Dia terbuat dari plastik yang lentur. Dia juga terdapat tembaga dan benang. Lalu dia sangat efektif dan aman, jadi dia tidak akan berkarat walaupun bertahun-tahun ada di dalam rahim. Dia juga tidak akan berjalan-jalan ke anggota tubuh lain, tidak akan keluar dari rahim. Lalu dia juga tidak akan terlalu mengganggu pada saat berhubungan, walaupun nanti suaminya mungkin akan terasa ada benang, tetapi tidak yang terlalu mengganggu ya ibu. Lalu dia juga dapat dicabut kapan saja. Jika ibu ingin hamil lagi, misalkan sudah dipasang AKDR 2 tahun kemudian ibu ingin hamil, bisa dilepas, setelah itu ibu bisa hamil dan bekerja hingga 10 tahun tergantung jenisnya. Jadi yang bekerja 10 tahun ini adalah AKDR yang jenisnya Chopper T380A, yang juga dapat menambah perdarahan head atau menyebabkan kram. Biasanya itu ya karena awal-awal pemasangan mungkin 3 bulan. Lalu tidak melindungi dari HIV atau AIDS dan IMS, jadi ibu tetap memakai kondom jika ingin melindungi dari HIV, AIDS dan IMS. Nah, ini dia siapa saja yang tidak bisa memakai AKDR. Sebagian besar perempuan itu bisa memakai AKDR, kecuali yang pertama adalah yang sedang hamil, tentunya karena alatnya dipasang di dalam rahim. Kalau sedang hamil akan sangat susah dan tidak bisa dipasang AKDR-nya. Terus baru saja melahirkan, misalkan 2-28 hari pasca persalinan, lalu memiliki risiko IMS termasuk HIV, dan menstruasi yang tidak biasa, mungkin ada masalah pada menstruasinya, dan juga infeksi atau masalah pada organ perempuan. Jadi jika terdapat masalah, lebih baik tidak menggunakan AKDR. Kemungkinan efek samping. Nah, sebagian besar itu efek sampingnya tidak berbahaya ya ibu, tetap dan bukan tanda-tanda dari penyakit. Nah, ini dia beberapa efek sampingnya, yaitu yang pertama adalah kram selama beberapa hari yang sudah saya sebutkan tadi, lalu bercak atau flek selama beberapa minggu, terus headnya lebih lama dan lebih banyak, mungkin hanya 3 bulan, terus bercak di antara siklus head, kram atau rasa nyeri selama head. Jadi dia dapat berkurang setelah beberapa bulan atau 3 bulan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, lalu ibu juga bisa mulai kapan saja dalam siklus head selama Anda yakin Anda tidak hamil. Tentunya nanti akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah hamil atau tidak nanti sebelum pemasangan IUD. Nanti kalau ternyata tidak ada tanda-tanda kehamilan, maka baru bisa dipasang AKDR. Terus jika baru saja melahirkan, AKDR itu bisa dipasang 48 jam setelah melahirkan, jadi 2 hari setelah melahirkan. Setelah ibu memilih alat kontrasepsi yang dipilih adalah implan, maka saya akan menjelaskan di sini implan atau yang juga bisa disebut dengan AKBK, yaitu alat kontrasepsi di bawah kulit. Dia itu ada 1-2 batang kecil yang diletakkan di bawah kulit, jadi di lengan dalam sini dia ditaruhnya sehingga tidak mengganggu estetika. Lalu selama 3-5 tahun tergantung dari jenis implannya dan mudah untuk berhenti. Bisa dikeluarkan kapan saja, tetapi tetap ya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli.
seperti dokter kandungan atau bidan, terus aman bagi hampir semua perempuan. Biasanya mempengaruhi head, mungkin ada bercak-bercak darah head, itu tidak masalah, tidak melindungi terhadap HIV, AIDS, dan IMS. Jadi tetap harus menggunakan kondom jika ibu ingin melindungi terhadap HIV, AIDS, dan IMS. Yang tidak bisa menggunakan implan yaitu sebenarnya sebagian besar itu bisa, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah menyusui kurang dari 6 minggu. Jadi jika ibu sudah lebih dari 6 minggu, menyusui bayi lebih dari 6 minggu, maka sudah boleh dipasang implan. Terus kemungkinan hamil, jadi nanti tetap akan dilakukan pemeriksaan apakah ibu hamil atau tidak. Jika tidak hamil baru boleh dipasang implan ini. Dan gangguan kesehatan yang serius, mungkin beberapa kesehatan yang sudah didiagnosa, lalu ada kemungkinan efek sampingnya. Di sini ada mengatakan bahwa sebagian besar efek samping tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda dari suatu penyakit. Jadi tidak apa-apa ya Bu. Jadi ini tuh normal lah, dalam istilah normal. Lalu yang pertama ini ada bercak atau head ringan. Lalu yang umum itu headnya tidak teratur, yang jarang itu tidak head dan lain-lain. Jadi sangat jarang, tapi kemungkinan bisa terjadi. Nah, ini kapan bisa dimulai untuk mengenakan implan ini? Anda bisa memulainya kapan saja selama kami petugas kesehatan sudah memastikan bahwa Anda tidak sedang hamil. Seperti itu. Hal yang perlu diingat adalah batang implan harus dicabut setelah 3-5 tahun. Terus efek samping umum terjadi tapi tidak berbahaya, kembali jika terasa mengganggu. Jadi jika ada keluhan maka ibu bisa kembali untuk konsultasi, dan datang kembali jika ada masalah atau ingin mencabut implan. Jadi pencabutan implan menggunakan tindakan operatif sederhana, begitu juga pemasangannya hanya disayat sedikit saja untuk menaruh. Lalu di sini sudah dijelaskan jika ibu menemukan dari beberapa gangguan ini, maka ibu disarankan untuk datang ke bidan atau dokter kandungan. Yang pertama di sini ada sakit kepala berat. Jika ibu sakit kepala berat, maka segera datang ke bidan. Dan head yang lebih lama dan lebih banyak, kulit atau mata kuning, terus mungkin hamil atau khususnya bila nyeri di perut, jadi ibu segera untuk periksa ke bidan atau dokter kandungan. Juga infeksi atau nyeri berkelanjutan pada area pemasangan, jadi terdapat mungkin infeksi atau perlukaan nyeri, maka ibu segera datang ke bidan dan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Terima kasih.